Puji Tuhan, kembali kita dapat dipertemukan di dalam persekutuan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita terpisah dengan jarak, walaupun kita tidak saling melihat satu dengan yang lain, tapi kita ada di dalam satu persekutuan ilahi. Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu sebabnya pada saat ini, di hari-hari yang begitu sulit ini, kita memerlukan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai acuan kita, sebagai pegangan hidup kita, sehingga kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita alaskan pertemuan ini di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, saat ini kami memuji mengagungkan Engkau, karena di tengah kegelisahan pergumulan yang dihadapi, kami mempunyai harapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan ada bersama kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan kenal setiap kebutuhan kami. Engkau kenal segala persoalan hidup kami, dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan. Kami bersyukur bahwa kekuatan di dalam kehadiran-Mu menjadi jaminan bagi kami. Sebab itu kami alaskan pertemuan ini, persekutuan ilahi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, di tengah kegelisahan yang kita sedang hadapi, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dari siapapun yang ada dalam dunia ini. Tapi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sumber kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita datang pada perenungan firman Tuhan, kita ingin bersama-sama untuk mengalunkan pujian, Ku tidak takut sebab Allah besertaku. Haleluya. Glory buat nama Yesus. Amin. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Menghadapi situasi yang sulit, menghadapi bahaya yang sedang mengancam orang-orang percaya, bahkan umat manusia secara internasional, Tuhan menginginkan agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Topik yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah tetap tegar di tengah goncangan, tetap teguh
walaupun ada goncangan, tetap konsisten menghadapi berbagai persoalan hidup. Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Pada saat ini kita sedang menghadapi suatu goncangan yang melanda bumi, melanda manusia. Secara internasional kita dihadapkan dengan kegelisahan dengan datangnya COVID-19 yang begitu cepat, begitu luar biasa, telah memakan begitu banyak korban. Bahkan termasuk di negara-negara yang maju, negara-negara yang medisnya begitu hebat. Tetapi justru kita melihat bahwa kematian melanda seluruh muka bumi. Dan COVID-19 tidak memandang status, strata, kedudukan. Dia datang bagi setiap kehidupan umat manusia. Dia mengancam setiap kehidupan kita. Dan apa yang sedang terjadi di hari-hari ini merupakan nubuatan yang sudah tertulis di dalam Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 dan Lukas 21 ayat 11. Bahwa di akhir zaman akan terjadi goncangan yang banyak kali membuat manusia menjadi patah semangat. Goncangan boleh saja terjadi di dunia ini, tetapi jika Tuhan Yesus menjaga, melindungi, menaungi kita, maka kita pasti akan aman dan terluput dari berbagai goncangan. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, kalau bukan Tuhan yang mengawal. Artinya bahwa jaminan keamanan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita merespon situasi yang sedang terjadi, goncangan yang sedang melanda di dunia ini? Hal pertama, Tuhan mengingatkan kita agar kita sadar akan maksud Tuhan. Setiap peristiwa, setiap goncangan ada tujuan Tuhan tertentu. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seorang dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak Allah asing menyertai dia. Ketika bangsa Israel di padang belantara, Tuhan menganalogikan bahwa bangsa Israel itu digambarkan bagaikan anak Raja Wali. Dan Tuhan adalah induk Raja Wali. Dia menuntun, dia memimpin mereka. Nah, dalam menuntun ini, Tuhan, induk Raja Wali itu digambarkan di sini, berulang-ulang kali mengembangkan sayapnya. Ketika anak Raja Wali sudah besar, ketika anak Raja Wali sudah bisa mandiri, induknya tidak perlu mencekokin lagi. Induknya melihat bahwa insan kebiasaan daripada Raja Wali, dia harus terbang sendiri mencari makan. Sehingga apa dilakukan oleh induk Raja Wali, dia membongkar bangkitkan sarangnya. Setelah semua terbongkar tidak cukup, dia memukul-mukul anaknya. Dan pada waktu anaknya jatuh, itulah saatnya di mana anaknya mulai belajar untuk mandiri, belajar terbang. Induknya melihat dari atas, dan ketika anaknya mendekat bumi, dia akan menyambar, membawa kembali di atas punggungnya, dan dibawa terbang. Dan kemudian dijatuhkan lagi. Berulang-ulang kali latihan itu terjadi. Jadi artinya goncangan yang ada dalam kehidupan kita, seperti anak Raja Wali yang mengalami goncangan, dan ada tujuan Tuhan yang khusus. Sebab di balik goncangan pasti ada pelajaran. Di balik goncangan, walaupun peristiwa itu berat dalam kehidupan kita, pasti Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dalam hidup kita. Dan Tuhan menggoncangkan dunia ini karena tujuan seperti yang kita baca. Sebab di balik goncangan ada pelajaran. Di balik peristiwa yang berat, pasti Tuhan sedang melawat kita.
pasti Tuhan sedang menolong kita. Dan salah satu bagian yang diceritakan dalam Alkitab tentang goncangan yang terjadi adalah seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Dalam kisah itu dikemukakan bahwa ketika Tuhan Yesus mendengar berita dari Marta dan Maria, seorang informan yang datang ke lembah Efraim, bahwa saudara yang Yesus kasihi sedang sakit. Saudara yang Yesus kasihi sedang mengalami sakit. Dan kita lihat saudara itu yang dimaksudkan adalah Lazarus. Tetapi Yesus hanya berkata bahwa dia tidak akan mati. Penyakitnya tidak akan membawa kepada kematian. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sebab kita lihat bahwa pada ayat yang kelima, Yesus berkata supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tetapi kenyataannya kita lihat, ayat 13, ketika Yesus datang di Betani, ternyata dia sudah mati. Sudah 4 hari di dalam kubur. Sehingga kita lihat bahwa murid-muridnya, orang-orang percaya, Marta dan Maria, dibawa pada satu fokus untuk percaya pada janji Tuhan. Walaupun akhirnya Lazarus mati, tapi kita tahu bahwa Lazarus dibangkitkan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kita tahu bahwa goncangan yang ada di dunia ini adalah untuk menuai apa yang sudah matang. Dalam Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Kita harus menyadari bahwa goncangan dapat terjadi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, secara imania kita, secara rohani. Dalam Matius 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Beberapa saat sebelum Yesus ditangkap, beberapa waktu sebelum Yesus akan disalibkan, beberapa saat sebelum Yesus menderita, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan mengalami goncangan. Dan oleh sebab itu, bagaikan domba akan dicerai-beraikan. Tapi kita lihat bahwa bukan berarti bahwa goncangan datang, Yesus tidak tahu. Dia sudah tahu sebelum goncangan itu datang. Tapi Yesus tahu bagaimana mengantisipasi, bagaimana melindungi mereka ketika goncangan itu datang dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ketika goncangan datang dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari itulah momentum di mana kita perlu mendekatkan semakin intim dengan Tuhan melalui doa kita. Jadi doa hal kedua yang menjadi hal yang penting. Doa adalah salah satu karakteristik Kristiani. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita harus berdoa? Seberapa pentingkah doa itu bagi orang Kristen? Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan dan mengatakan kepada murid-muridnya supaya jangan jemu-jemu berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1. Mengapa? Karena doa berarti berbicara kepada Bapa di surga. Karena doa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena melalui doa kita menjadi intim untuk menyampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Allah. Ini merupakan persekutuan dengan Bapa. Sebab itu dikatakan kita perlu mendekatkan diri. Yakobus berkata dalam pasal 4 ayat 8 bagian A, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan sangat tersanjung dan senang melihat ketika kita berbicara dengan Dia di dalam doa.
Inilah alasan utama mengapa kita harus berdoa. Karena Allah menginginkan kita untuk berdoa. Berdoa dan meminta agar Tuhan melepaskan kita dari pencobaan tersebut. Buah yang dihasilkan bergantung pada doa kita masing-masing. Pada doa saudara dan saya. Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di dalam doa. Dalam Yohanes 15 ayat 5-7 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, artinya selalu bersekutu, selalu intim, selalu dekat dengan Tuhan. Sebagai ranting-ranting kita perlu ada dekat dengan cabang. Sebab dengan kita hidup dekat dengan cabang, kita akan bersatu dengan batang itu, maka kita akan menikmati kehidupan. Demikian pula dengan orang Kristen. Kita telah disatukan dengan Kristus. Inilah alasan, inilah maksud tinggal di dalam Kristus. Hal yang penting dalam doa adalah segala keperluan kita diadakan oleh Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 9-10 disebutkan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mendekatkan hidup kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa lihat Dia, tapi melalui doa kita menjadi dekat dengan Tuhan. Apa pergumulan kita? Apa pergumulan saudara? Carilah Tuhan sementara Dia dapat didekati. Dan hal ketiga, melalui goncangan Allah mengajar kita betapa penting mencari Tuhan. Allah menyadarkan kita untuk senantiasa mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu mencari Tuhan. Mencari Tuhan ditunjukkan bangsa Israel ketika mereka menghadapi tekanan, hukuman, penyakit bala sampar yang membuat 70.000 orang meninggal. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 18, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus itu. Ketika ancaman sampar yang melanda bangsa Israel, banyak yang mati, Daud menyadari bahwa kunci untuk mereka terluput dari ancaman ini adalah mendirikan mezbah, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel secara kolektif datang menghampiri Tuhan, penyakit sampar, tulah itu berhenti dari kehidupan mereka. Kita pula harus tekun mendekatkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga walaupun ada goncangan yang sedang melanda dunia, kita tahu bahwa ada saatnya goncangan itu akan berakhir. Badai pasti akan berlalu. Kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi satu hal, di dalam Tuhan kita akan tetap dilindungi. Murid-murid Yesus melayani Tuhan dengan karunia-Nya masing-masing. Tapi pada satu waktu mereka tidak memohon kepada Tuhan untuk pelayanan mereka. Akibatnya murid-murid menghabiskan waktu. Mereka bergantung kepada kemampuan mereka masing-masing. Mereka mengandalkan kesanggupan. Tapi pada satu saat mereka tidak mampu. Pelayanan mereka tidak maksimal. Sebab itu ketika mereka dalam situasi seperti itu, mereka datang menghampiri Tuhan. Mereka datang mencari Tuhan. Nah, goncangan global yang melanda dunia ini mewajibkan kita untuk semakin mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Seluruh dunia saat ini sedang mengalami goncangan yang mematikan. Dan virus ini belum ada obatnya. Dan kita tidak tahu akan ada berapa banyak yang korban. Tetapi Tuhan memanggil kita semua untuk mencari dan mengandalkan Tuhan.
mengandalkan perlindungan dari Tuhan dari segala penyakit ini. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita bersyukur bahwa ada kepastian, ada kestabilan di dalam Tuhan. Sebab itu biarlah kita tetap tegar mendekatkan diri, tetap konsisten, tetap teguh walaupun ada gelombang yang melanda dunia ini. Menghadapi badai internasional ini, marilah kita meresponnya dengan menyadari ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, dan bahwa kita harus tetap terus berdoa, dan bahwa kita terus harus berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah dekat dengan kita. Seringkali kita melupakan Dia. Seringkali kita melalaikan Dia. Dia berkata bahwa lihatlah aku berdiri di muka pintu. Barang siapa membuka pintu, aku akan makan, aku akan masuk, dan aku akan makan bersama dia dan dia dengan aku. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 ditegaskan bahwa Tuhan selalu menunggu kita mengundang Dia. Tuhan selalu menunggu kita meminta pertolongan Dia. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan terluput dari ancaman goncangan dunia ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa saat ini kami boleh disempatkan untuk datang pada perenungan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan adalah pegangan hidup kami. Firman Tuhan adalah landasan iman kami. Firman Tuhan adalah acuan hidup kami. Firman Tuhan selalu memberi ketenangan dalam kehidupan kami. Sebab itu hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan ada atas kami masing-masing. Beri ketenangan bagi kami untuk melihat jaminan Tuhan, janji Tuhan. Tetaplah kami mau tegar dalam Engkau. Biarlah kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Sehingga apapun yang sedang melanda dunia ini, kami tahu bahwa dengan Tuhan kami akan melihat perbuatan Allah yang gagah perkasa. Melindungi dan menjaga anak-anak-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari sampar, menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan Engkau pelihara dengan berkat-berkat Tuhan, pelihara dengan kesehatan, pelihara dengan kekuatan. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dapat dipertemukan di dalam persekutuan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita terpisah dengan jarak, walaupun kita tidak saling melihat satu dengan yang lain, tapi kita ada di dalam satu persekutuan ilahi. Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu sebabnya pada saat ini, di hari-hari yang begitu sulit ini, kita memerlukan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai acuan kita, sebagai pegangan hidup kita, sehingga kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita alaskan pertemuan ini di dalam doa.
Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, saat ini kami memuji mengagungkan Engkau karena di tengah kegelisahan pergumulan yang dihadapi, kami mempunyai harapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan ada bersama kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan kenal setiap kebutuhan kami. Engkau kenal segala persoalan hidup kami, dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan. Kami bersyukur bahwa kekuatan di dalam kehadiran-Mu menjadi jaminan bagi kami. Sebab itu kami alaskan pertemuan ini, persekutuan ilahi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebuah pujian yang akan kita sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Oke. Bisa? Ya, di tengah kegelisahan yang kita sedang hadapi, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dari siapapun yang ada dalam dunia ini. Tapi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sumber kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita datang pada perenungan firman Tuhan, kita ingin bersama-sama untuk mengalunkan pujian, ku tidak takut sebab Allah besertaku. Haleluya. Glory buat nama Yesus. Amin. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan. Diperlukan sebuah ketegaran dalam hidup kita.